Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel matematika favoritku bersama Bu Rita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Sebelum kita lihat soal-soal mengenai bilangan berpangkat, anak-anak harus tahu sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu apa saja. Kita lihat yang pertama, ini ada beberapa sifat ya. Kita lihat yang pertama, A, dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau dia dikali pangkatnya dijumlah. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Paham ya? Kalau dia dikali, berarti pangkatnya kita jumlah. Untuk sifat yang kedua, dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau dibagi, pangkatnya kita kurang. A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Bisa dipahami kira-kira ya? Nanti kita lihat contoh soalnya. Untuk sifat yang ketiga, A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Berarti masing-masing pembilang dan penyebutnya sama-sama dipangkatkan dengan N. Untuk sifat yang keempat, sebuah bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Berarti pangkatnya dikali. Untuk sifat yang kelima, A B dipangkatkan N. Ini artinya A kali B dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Berarti masing-masingnya dipangkatkan dengan N. Itu sifat yang keenam, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau dia di atas pangkatnya negatif, berarti kita positif, jadinya 1 per A pangkat N. Pangkatnya kalau sudah di bawah per, pangkatnya dari negatif berubah jadi positif. Untuk sifat yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. Ini artinya apa? Berapapun bilangan, kalau kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya selalu 1. Ini sifat yang harus diingat dan dipahami untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Baiklah, kita lanjut ke soal. Kita mulai dari soal yang paling sederhana. Di sini ada 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu artinya apa? Kita mengalihkan 7 sebanyak 3 kali. 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 49 kali 7. 49 kali 7, 7 kali 9, 63, 3, 6, 7 kali 4, 28, 28 tambah 6, 34. Jadi 7 pangkat 3 itu sama dengan 343. Bisa ya? Sekarang negatif 3 pangkat 5. Ini sama dengan yang nomor 1. Coba kita uraikan dulu. Negatif 3 di pangkat 5 itu artinya apa? Kita mengalihkan negatif 3 sebanyak 5 kali. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Kali negatif 3, negatif 27. Kali negatif 3, 281. Kali negatif 3, 200, negatif 243. Bisa ya? Nih kalau kita coba ya nih. Ini kali ini 9. Ini kali ini 9.
9 kali 9, 81. Kali negatif 3, negatif 243. Untuk soal yang nomor 3, 5 pangkat negatif 4. Ingat kembali sifat A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau kita mengikuti sifat yang ini, berarti 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Berapa 5 pangkat 4? Kita hitung 1 per 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 1 per 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Jadi 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 625. Paham anak-anak kira-kira ya? Untuk soal nomor 3, kalau dia pangkatnya negatif, kita jadikan dia pangkat positif. Berarti 5 pangkat negatif 4 menjadi 1 per 5 pangkat 4. Sesuai dengan sifat A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Gampang kan? Sekarang untuk soal nomor 4. 2 buah bilangan berpangkat. Ingat kembali sifat semula. 2 buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Ini bilangan pokoknya sama-sama 3. Kalau kita kalikan, pangkatnya kita jumlah. Berarti mengikuti sifat A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya kita tambah. Berarti ini apa jadinya? 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Kalau kita selesaikan menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4. 3, 2 pangkat 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Berapa 3 pangkat 6? 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. 243 kali 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 2 isi 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Jadi 3 pangkat 6 sama dengan 729. Paham ya? Sekarang kita lihat soal yang nomor 5. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat negatif 3 ditambah 5 pangkat 0. Ini kali 2 buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Kalau dikalikan, pangkatnya kita jumlah. Berarti ini jadinya apa? 5 pangkat 4 tambah negatif 3 tambah 5 pangkat 0. 5, 4 tambah negatif 3 sama dengan 1. Berarti 5 pangkat sama dengan 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 0. Ingat kembali sifat A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya selalu 1. 5 pangkat 1, 5 tambah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Inilah hasilnya. Paham ya? Lanjut untuk soal yang nomor 6. A pangkat 6 dibagi A pangkat negatif 3. Ingat kembali sifat A pangkat M bagi A pangkat N
Dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan yang pokok yang sama, jika dibagi pangkatnya kita kurang, berarti jadinya A pangkat M kurang N. Berarti ini apa jadinya? A pangkat 6 bagi A pangkat negatif 3 itu sama dengan A pangkat 6 dikurang negatif 3. Sama dengan 6 kurang negatif 3. Negatif ketemu negatif positif. Jadinya A pangkat 6 tambah 3. 6 tambah 3 sama dengan 9. Berarti A pangkat 9. Gampang kan? Ingat saja, kita harus ingat untuk menyelesaikan soal seperti ini sifatnya. Kalau dia dibagi dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya kita kurang. Lanjut untuk soal yang nomor 7. A pangkat negatif 5 dipangkatkan dengan 2. Bilangan berpangkat, kalau kita pangkatkan lagi, pangkatnya kita kali. Ingat rumus A pangkat M jika dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini jadinya apa? A pangkat negatif 5 kali 2 sama dengan A pangkat negatif 5 kali 2 negatif 10. Kalau pangkatnya negatif, kita jadikan pangkat positif, jadinya 1 per A pangkat 10. Paham ya anak-anak ya? Ini untuk soal yang nomor 7. Sekarang kita lihat soal yang nomor 8. 9 X pangkat negatif 2, Y pangkat 3, Z pangkat negatif 4, semuanya dipangkatkan 2. Ini bagaimana? Satu-satu kita pangkatkan dengan 2. Apa jadinya? 9 pangkat 2 X bilangan berpangkat. Kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, berarti negatif 2 kali 2 Y pangkat 3 kali 2 Z pangkat negatif 4 kali 2. 9 pangkat 2 81 X negatif 2 kali negatif 2 kali 2 4, berarti X pangkat negatif 4. Y 3 kali 2 6. Z negatif 4 kali 2 negatif 8. Pangkat negatif kita jadikan dia pangkat positif, berarti jadinya 81 kali 1 per X pangkat 4 Y pangkat 6 1 per Z pangkat 8. Ini kali semua, berarti jadinya 81 Y pangkat 6 per X pangkat 4 Z pangkat 8. Pangkat yang negatif kita jadikan dia pangkat positif. Dari soal yang nomor 8 ini dipakai berapa sifat ini? Ini sifat pertama, ini sifat yang kedua. Bisa dipahami ya? Sekarang masuk ke soal yang nomor 9. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 5, B pangkat negatif 1, C pangkat negatif 4 per A, B, C pangkat negatif 6 adalah A, kita salin lagi soalnya. A pangkat negatif 5, B pangkat negatif 1, C pangkat negatif 4 per A, B, C pangkat negatif 6. Pangkat negatif kita jadikan dia positif, berarti ini yang di bawah naik ke atas, berarti A, B, C pangkat 6 per A pangkat 5,
B pangkat min 1, jadi B. C pangkat negatif 4, jadi C pangkat 4. Sekarang kita buka kurung. B, C dipangkatkan 6. Ini apa uraiannya? Berarti masing-masing anggota ini pangkat 6. A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 6 per A pangkat 5, B kali C pangkat 4. Dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, pangkat kalau dibagi ini kan per ini bagi, kalau dibagi pangkatnya kita kurang. Berarti A pangkat 6 dibagi A pangkat 5 hasilnya A, atau dipisah dulu boleh. A per 6 per A pangkat 5 kali B pangkat 6 per B kali C pangkat 6 per C pangkat 4. Ini udah jelas ya. Ini berarti pangkatnya kita kurang. 6 kurang 5, 1, berarti sisa A pangkat 1. Ini ada pangkat 1 di bawah, berarti B pangkat 6 dibagi B pangkat 1 menjadi B pangkat 5. C pangkat 6 bagi C pangkat 4 berarti menjadi C pangkat 2. Atau kita tulis A B pangkat 5 C pangkat 2. Inilah dia hasilnya. Diperhatikan ya, nanti dipahami langkah per langkahnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semua soal step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 9. Sekarang kita lanjut soal ke-10. Soal yang ke-10 ya. Jika 3 pangkat 9 dikurang 3x itu sama dengan 27, maka nilai x yang memenuhi adalah. Kalau ada soal seperti ini, berarti ruas kiri dan ruas kanan harus memiliki bilangan pokok yang sama. Kita salin dulu soalnya. 3 pangkat 9 dikurang 3x sama dengan 27. Sekarang 27 itu sama dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Kita ubah dulu. 3 pangkat 9 dikurang 3x sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ruas kiri dan ruas kanan sudah memiliki bilangan pokok yang sama. Bilangan pokoknya bisa kita coret. Berarti apa yang tersisa? 9 kurang 3x sama dengan 3. Negatif 3x sama dengan 3. 9-nya pindah ruas jadi negatif 9. Nih negatif 3x sama dengan 3 kurang kurang 9 berarti negatif 6. Negatifnya bisa dicoret. Berarti x itu sama dengan 6 per 3. Berapa 6 dibagi 3? Sama dengan 2. Berarti x-nya kita dapat 2. Kalau ada soal seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan kita jadikan bilangan pokok yang sama. Paham ya untuk soal nomor 10? Untuk soal terakhir, jika 3 pangkat negatif x ditambah 2 itu sama dengan 1 per 81, maka nilai x yang memenuhi adalah. Ini caranya hampir sama dengan yang nomor 10. Kita ubah ruas kiri yang 1 per 81 itu menjadi bilangan pokok 3. Kita salin lagi soalnya. 3 pangkat negatif x tambah 2 sama dengan 1 per 81. Ini 3 pangkat negatif x tambah 2 sama dengan 1 per 81 itu kalau kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Ini 3, ini di bawah per, berarti kita naikkan ke atas. Min x tambah 2 sama dengan, kalau dinaikkan ke atas jadi 3 pangkat negatif 4. Bilangan pokok udah sama, kita coret. Apa jadinya?
Negatif X tambah 2 sama dengan negatif 4. Negatif X itu sama dengan negatif 4. 2 pindah ruas jadi negatif 2. Negatif X sama dengan negatif 4 kurang 2, negatif 6. Negatif habis, berarti X sama dengan 6. Inilah jawabannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.